Pusat Jakarta. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada siang hari ini, pagi ini kita sampai pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu di sini, berangkat bersama-sama untuk mengadakan rihlah ke Jakarta. Alhamdulillah, jembatan ngantuk. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu asrofil anbiya mursalin la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Ketua IBRI Cabang Megaluh beserta pengurus yang lainnya, yang kami hormati anggota jemaah Bapak Ibu Haji beserta Rihlah Jakarta Semarang yang berbahagia semuanya. Mari kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melaksanakan rencana kita yang sudah kita rencanakan bulan September yang lalu, hampir 3 bulan. Alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Maaf, tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih Mas Dewi dan Busta Kru yang menemani Kota Kediri. Dengan manjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semoga dalam perjalanan dari Jombang sampai Jakarta ke Semarang sampai kembali lagi ke Jombang sampai ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan apapun di perjalanan. Semoga sukses selalu. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pada Nabi Agung yang telah memberikan bimbingan tuntunan kepada kita semua, yaitu ajaran agama Islam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah semuanya, saya tidak menyampaikan banyak, kita hanya mengingatkan random jadwal acara sudah saya sampaikan dari yang lalu. Apa yang sudah kita rencanakan sesuai jadwal itu, karena kita hanya bisa merencanakan, tapi ketentuan tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merencanakan jam sekian di sini, jam sekian di sini, karena tidak tahu nanti di perjalanan ya mungkin macet atau gimana, saya tidak tahu, gitu. Yang penting kita sudah merencanakan. Semoga apa yang kita rencanakan nanti sesuai harapan. Itu sesuai jadwal ada 3 hari. Hari ini nanti kita langsung ke Pekalongan, ke makam. Di Pekalongan mungkin tidak lama nih Bapak Ibu, kita mungkin sekitar 1 jam sambil sholat zuhur, mungkin dijamak dengan sholat asar. Habis itu melanjutkan perjalanan ke Jakarta langsung ke hotel. Di hotel Gunung Sahari, dekatnya Masjid Istiqlal. Nah ini saya teknisnya mawon kalau sampai ini sampai secara umum.
Istiqlal nanti besok pagi sesuai jadwal kita keluar dari hotel persiapan jam 3 pagi. Kita langsung ke Masjid Istiqlal, mungkin sholat tahajud dan sholat subuh sampai perkirakan sampai jam 6 di Masjid Istiqlal, lalu persiapan ke bis menuju ke kantor IPHI Pusat Jakarta. Di IPHI Pusat Jakarta mungkin paling lama 1 jam. Kita mengejar waktu, kita melanjutkan ke Depok, ke tujuan Masjid Kubamas Depok. Sekitar jam berapa? Sekitar jam berapa, Pak? Terus Di Kubamasnya sekitar jam berapa? perjalanan mungkin dari Ibu dulu langsung ke Taman Mini. Dari Ibu mungkin nanti kita sekitar jam 8 sampai jam setengah 9 kita keluar dari kantor IPHI Jakarta. Perjalanan sekitar setengah jam menuju ke Taman Mini Indonesia. Taman Mini Indonesia mungkin 1,5 jam. Ya, mungkin perkiraan sampai jam 10 setengah 11 kita melanjutkan ke Masjid Kubamas Depok. Perjalanan mungkin 1 jam. Paling lama kalau nggak mati ya 1,5 jam ke Masjid Depok. Di Masjid Depok nanti kita sholat zuhur sekaligus jamak sholat asar. Nah, itu karena kita musafir mungkin kalau mengikuti sholat Jumat terlalu lama, nggih. Itu karena kita musafir yang penting kita sholat. Nggak bisa mengikuti sholat Jumat, nggih. Kita sholat zuhur, nanti kita sholat zuhurnya berjamaah sendiri, tidak mengikuti yang lain, nggih. Kita satu rombongan sholat zuhur, jamak sholat asar. Sekitar mungkin 1 jam, paling lama 1,5 jam di Masjid Depok. 1,5 jam. Nah, 1,5 jam lah paling lama, nggih. Itu sekitar jam setengah 1-an kita nanti keluar dari Masjid Depok menuju ke Semarang. Nah, di tengah perjalanan mungkin ya masih ada istirahat, ya. Mungkin mau ke toilet atau kemana saja, monggo nyantai mawon, ya. Langsung menuju ke hotel. Perkiraan nanti kita di Hotel Olimpik Semarang. Perkiraan jam sekitar setengah 9 sampai jam 9, paling lama setengah 10. Ya. Nah, itu kita di Hotel Olimpik sampai pagi jam 6. Sholat subuhnya di hotel Olimpik. Sekitar jam 6 sampai setengah 7 kita persiapan menuju ke Masjid Agung Semarang untuk melaksanakan sholat buka berjamaah. Di masjid mungkin perkirakan paling lama 1 jam, paling lama nggih, mungkin jangan sampai lebih. Habis itu kita menuju ke makam Ki Pandanarang, penemu kota Semarang. Nah, di situ juga paling lama nanti setengah jam sampai 1 jam. Kita melanjutkan ke Pantai Marina. Pantai Marina mungkin karena perjalanan dari makam Ki Pandanarang ke pantai tidak ada 1 jam. Nah, dan nanti di Pantai Marina kita 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, mungkin sampai jam setengah 12, jam 12. Nah, itu kalau ada masjidnya ya kita sholat di masjid di pantai. Kalau ada masjidnya, kalau tidak ada ya kita sholat masjid di jalan, masjid yang ada. Nah, nanti kita sholat zuhur di jamak sholat asar mungkin itu. Habis Pantai Marina kita ke pusat oleh-oleh Semarang. Itu paling lama juga. Semoga kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi anggenipun berangkat mulai saking Megaluh ngantos tujuan tansah binaringan saking Allah, kemudahan, kelancaran, keselamatan. Monggo kita awali dengan bacaan Ummul Quran.
لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله توكلت على الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بسم الله سخر بسم الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di Kecamatan Megalo, Jombang, Indonesia. IBI, IBI, IBI. Dadah. Dan ibu-ibu sekalian, kami bersama beliau ini sudah tahunan sudah lama membina yang namanya Wadah Silaturahim Safari Subuh, Wasilah Subuh, Wadah Silaturahim Safari Subuh. Kami bersama beliau keliling masjid, ya, berangkat dari rumah jam 3 malam, orang masih turun kan, aku udah bangun sama istri saya. Nah, 1120 masjid sudah kita kunjungi. Amin. Ya, jadi, Subhanallah. terus keliling sudah kemana, ke Bandung kemana. Di samping itu juga saya ini diajak beliau harus 3 hari di sana, 3 hari di sini, 3 hari di sini. Ya, berdakwah sama beliau. Dan saya ditawarin 4 bulan harus berdakwah di luar negeri. Saya tolak. Kenapa ditolak? Bojoku masih anom. Aduh, takut nanti bojoku mungkat ya. Kalau di bojoku ya. Beliau ya udah kalau 4 bulan saya 3 hari begitu Pak. Jadi saya bisa bahasa Jawa karena beliau. Mungkin sudah mulai jam 8. Saya mohon kepada Pak Kiai Nur Salih untuk menutup dengan doa singkat saja di sini Pak Kiai. Ada? Kemudian yang paling kita jelaskan barangkali yang program-program haji yang begitu itu memang lagi di dalam. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Pak teman Buri atau Pak Musa. Selanjutnya kami dengarkan sambutan dari Bapak Kiai Nur Salih. Beliau adalah sebagai
sekretaris ya, di Ikatan Perwakilan Haji. Beliau akan menyampaikan pesan-pesan dan lagi sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-muluh wal-rusuh wal-tawbatin nasuh wa salahil jasadi wal-ruh amma ba'du. Sehat ibu semua? Amin. Bapaknya juga sehat? Alhamdulillah sehat. Tidak tidur semalam? Ya. Tidurnya di mobil kali ya? di hotel. Di mobil juga tidur, di hotel juga tidur. Di hotel Gunung Sahari. Alhamdulillah. Yang pertama saya mengucapkan yang sama-sama saya hormati dan muliakan, ini ketua rombongan dari Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, tambah ilmunya, tambah berkah, tambah rezekinya, tambah Anaknya. Wes powel. kalau istrinya berserangkah. Karena orang laki-laki itu kalau pengen hidupnya tenang, senang, bodoh satu. Ya kalau pengen senang, tenang. Karena ada orang senang saja tapi tidak tenang. Kalau senang dia tidak tenang. Karena bodohnya Dua. Tapi Pak Kiai umat itu bodohnya satu juga. Satu di Jakarta, satu di Surabaya. Yang kita doakan beliau ya supaya bisa ilmunya bermanfaat untuk kita semua, untuk perkembangan IPSI di Kabupaten Jombang, Kecamatan Megalu. Juga yang sama-sama saya hormati dan muliakan orang tua saya, Bapak Kiai Haji Bambang. Sehat walafiat, panjang umur, tambah berkah. Umur ada 27 Pak. Belum, Pak. 17 belakang. Sehat. Terima kasih semua. Pak Bambang bisa saya lihat mana. Kan ada nomor kontaknya, saya statusnya itu wah bagus ya. Jadi bikin status ini capkan ke kegiatan TV, kegiatan keagamaan, jangan lagi pundung sama, tau gak pundung? Pundung itu ngambek, kesel gitu ya, lagi kesel sama istrinya bikin status, itu jangan. Jadi kesusahan kita itu jangan dituangkan di dalam status, nggak boleh ya. Kalau mau ngadu, mau berkeluh kesah hanya kepada Allah. Pertama saya mengucapkan, yang kedua juga di atas saya hormati, kita muliakan orang tua saya, orang tua kita semua, Kiai Haji Umar. Ya. Ini beliau ini. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
yang sama-sama kami hormati Bapak Umar, Bapak Kiai Darmanduri, Kiai Arifin, Kiai Pak Su, tetapi kami sudah datang di sini jam 6. Alhamdulillah saya bisa bicara Pak. Maka atas keakasannya ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alasan kami kenapa kok harus pagi-pagi? Yang pertama, maklum kami kan musafir ya. Musafir di Masjid Istiqlal itu di Ibu Ois, Ibu siapa lagi? Ibu. Silakan datang ke sini memperkenalkan. Nanti kita datang ke Jawa Timur. Dikenal, masuk. Masuk. mohon izin masuk aja. Masuk aja. Ya. Ya, masuk aja. Silakan. Mohon maaf saya kurang sehat jadi nggak bisa berdiri. Satunya mana ya? Silakan Ibu Ketua NTP memperkenalkan diri. Silakan satu-satu namanya. Ambil foto ya. Kalau Pak Arifin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat, mohon maaf karena belum kenal ya, para kiai, para ulama, ketua dan ibu semuanya yang alhamdulillah dari IPI Jombang dan juga MPPI Jombang. Berarti Jawa Timur ya. Dan juga Pak Kiai Umar dan juga beserta para kiai yang lainnya, mohon maaf jika saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kasih dan hormat saya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi yang hari berbahagia ini kita dapat melaksanakan silaturahmi kunjungan antara dari MTP IPI Jombang ke IPI dan MTP IPI DKI. Semua adalah izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ridhonya tidak mungkin kita berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan juga insya Allah kita semuanya pengikutnya selalu mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dari Rasulullah SAW. Ibu-ibu, saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ketua MTP IPI DKI. Nah ini ada yang mewakili. Ini beliau adalah dari Jakarta Utara. Namanya Bunda Hadisri Pamilati. Dan ini adalah dari Jakarta Timur, Pondok Rangon. Ya, ada 3. Ya, aku biasanya manggil beliau yang cantik ya. Ini Bunda Anis dan ini sesepuhnya mana ya? Bunda Sunardi. Dan ini adalah pacarnya Pak Umar. Dia dari pusat ini, pengurus pusat kalau beliau ya, beliau ini mantan pacarnya cantik ya Bu. Ya, Bu, cantik ya. Dari para kayaknya. Ibu yang pasti saya mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa syukur atas silaturahmi ini. Mudah-mudahan nanti kita timbal balik ya, dari DKI ke Jombang. Dan juga alhamdulillah mudah-mudahan kunjungan kali ini bukan yang pertama, pasti yang berikutnya ada. Amin. Insyaallah. Kunjungan ini Allah berikan pahala yang sangat besar. Bapak-bapak semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kunjungan ini juga merupakan pahala yang terbaik untuk kita semua. Baik, terima kasih sambutan dan ucapan rasa syukur dan dari kami semuanya. Terima kasih dan mohon maaf kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Oh iya, yang pertama maaf. Tamunya duluan daripada kita. Karena kita semuanya dari jauh-jauh Bu. Saya Jakarta Utara lumayan dari sini ke sini lalu lintasnya, dan juga ini belum malahnya Cibubur dari Cibubur ya semuanya. Tamunya lebih akal. Tangerang.
Ini yang dekat. Tapi nggak ada kata terlambat ya Bu. Tetap aja hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa ketemu. betul. Silaturahmi kita memperpanjang umur ya Bu ya. Banyak dan lain-lain. Nambah rezeki. Sebetulnya ada Bu yang luas di lantai atas itu luas, cuman karena kita pertimbangan, kita kan usianya sudah masih muda-muda, kakinya udah nyaman, jadi pertimbangan di sini. Sebetulnya kalau di atas itu ruangan ada lumayan cukup besar, cuman satu lantai lagi gitu, kasihan. Jadi pertimbangan kita kasihan nih, karena kaki kita kan sudah, masya Allah ya Bu ya. Baik ibu-ibu, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kami pastinya ya. Tidak dari yang tak retak. Pasti setiap manusia itu punya kekurangan. Begitu kami juga sempurna, mohon maaf dalam penyambutannya. Mudah-mudahan ibu memaklumi, memaafkannya, dan semuanya kita serahkan kepada Allah atas kebaikan ibu yang sudah silaturahmi, bapak ibu yang sudah silaturahmi kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Kecamatan Megalon, Jombang, Indonesia, hadir IPI, bersaudara, IPI bersatu, IPI mabrur sepanjang hayat. Makanan khasnya adalah rendang dan sambal padang. Harus menjua-jua. Selanjutnya, dengan jelajah dapat melihat kunjungan Sumatera Utara yang menampilkan 8 rumah adat, yaitu rumah Boyong Batak Toba, rumah Siwalu Jabu dari Batak Karo, rumah Soto Jojong dari Pak Silimasua, rumah Omo Hadaniha dari Nias, rumah Bagas Godang dari Mandailing, rumah Bagas Godang dari Angkola, dan rumah Melayu. Di sini terdapat tradisi lopat batu atau homo batu yang merupakan tradisi dari suku Nias, yaitu tradisi melompat batu setinggi 2 meter sebagai lambang kedewasaan bagi pemuda suku Nias. Destinasi terkenal pariwisatanya yaitu Danau Toba. Di sebelah kiri kalian terdapat anjungan pemerintah Aceh. Anjungan ini menampilkan rumah adat khas Aceh yaitu rumah khas Cik Mutia, salah satu tokoh pahlawan dari daerah Aceh. Rumah ini dibangun dengan menggunakan tangku oleh Kakek Pasar, di mana rumah tersebut sudah berusia 200 tahun lah. Dan pesawat Solawah RI 001 yang merupakan sumbangan dari masyarakat Aceh kepada Presiden Soekarno untuk rakyat Indonesia. Sekarang, teman jelajah tiba di Anjungan Kalimantan Barat yang menghadirkan Istana Qadariyah Kesultanan Pontianak, di mana Sayyid Syarif Abdul Rahman Al-Qadri adalah sultan pertama mendiami istana tersebut. Terdapat juga rumah bekam atau rumah panjang yang panjangnya bisa melebihi 100 meter dan di dalamnya terdapat 80 kamar. Ditampilkan juga miniatur Tugu Katulistiwa di mana setiap bulan Maret dan September menjadi titik terdekat antara matahari dan bumi. Anjungan Kalimantan Selatan, provinsi yang didiami oleh suku Banjar, suku Melayu, dan suku Dayak. Terdapat juga rumah Bubungan Tinggi yang merupakan rumah dari kerajaan Banjar dari abad ke-16 dan 17. Uniknya, rumah ini memiliki atap yang menjulang ke atas dan memanjang ke depan. Pasar Terapung merupakan pasar tradisional yang penjual dan pembeli berada di atas perahu. Anjungan Kalimantan Timur dengan ibu kotanya yang sama luas. Disinilah ibu kota Nusantara atau IKN dibangun. Di Anjungan ini terdapat rumah yang artinya rumah besar, yang tidak menggunakan tangku tapi menggunakan pasak. Lalu yang berwarna biru adalah rumah dahar.
Rumah Akulturasi Budaya Cina, Melayu, dan Belanda. Yang berwarna coklat adalah amfiteater bernama Kutai Kartanegara. Kalian juga dapat melihat salah satu koleksi sejarah khas masyarakat suku Dayak, yaitu Mandala, yang digunakan oleh masyarakat Dayak untuk berperang atau berburu. Di depan teman jelajah sekarang, terdapat museum yang saat ini masih aktif berfungsi sebagai pos pemandangan kebakaran. Museum ini memiliki koleksi tentang program kegiatan menarik untuk referensi keluarga, khususnya anak-anak. Di sebelah kanan teman jelajah, terdapat museum pendidikan memiliki rumah depan di dalam pendidikan dunia, yaitu kayu misalnya keras dan tahan rayap loh. Lalu bisa dilihat di depannya terdapat patung orang hutan karena Kalimantan Tengah merupakan tempat konservasi orang hutan terbesar di dunia, tepatnya di Taman Nasional Tanjung Puting. Di sebelah kiri teman jelajah terdapat Anjungan Terpadu. Kawasan ini merupakan Anjungan Provinsi Pemekaran, tempat bagi Anjungan Papua Barat yang menampilkan rumah kaki 1000. Selain itu, terdapat Pulau Raja Ampat yang merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat indah. Juga terdapat Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Banten, dan Bangka Belitung. Di sisi kiri teman jelajah, terdapat poliklinik yang keberadaannya sangat vital untuk memberikan pertolongan kepada pengunjung yang mengalami cedera atau sakit. Menampilkan rumah Wanado. Di depan rumah adat tersebut, terdapat patung yang didominasi warna merah atau yang dikenal dengan kartu merah. Anjungan Kalimantan Timur dengan dikatakannya adalah Samarinda, disinilah ibu kota Nusantara atau Italian dibangun. Ini terdapat rumah Lami yang artinya kerajinan dari tanah liat dan melukis. Selain itu, ada taman kaktus yang menghadirkan berbagai jenis kaktus. Di sini Ayo, video. Video. Pulang loh. Oh, cuma numpak modal wendel nyembang nih. Ayo naik. 10.000. Peraune kok gindrang kan peraune. Perahu Megalo ya gak obah-obah ini tenang emang soalnya ombo. Iki banyak nih juga. Ada gelora cinta. Gak, lu nunggu. Lupur. Nah. Awas.
Mau apa? Mau jalan-jalan. Naik perahu. Betul tuh mau naik perahu ya? Oh iya. Di rumah nggak ada perahu ya? Oh, enggak ada. Oh, sama Pak Gi. Ya, ayo sikilnya Bun. Sikilnya Mak, ya Mak. Rodanya di depan apa di belakang Pak ini, Pak? Sajane sing nyontenge lho nggo kene, sing nyoteng iki. Sing nyoteng ngarep. Iya. Tapi narak sih. Gampang. Wis pokoke. Wis ana operatore kok, Teh. الحمد لله على مجاب ما هدانا إلى حمده ووفقنا للقيام بالشكر. سبحان الذي علمنا ما لم نعلم وملأ كتابه والسنة رسوله بأسباب السعادة في الدنيا ويوم الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Hadratil Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus yang hadir, guru-guru kita di kesempatan pagi hari yang berkah, di hari yang penuh barokah, Sayyidul Ayyam hari ini. Subhanallah, semua terkumpul silaturahim kita di hari yang penuh keberkahan ini. Al-Mukarram yang saya hormati, yang hadir di Haji Mursali sesepuh Bapak Haji Umar dan Bapak Haji Sugiarto sebagai sesepuh kita, juga ada Kiai Mastur, ada lagi yang hadir, Habibi, segenap jajaran pengurus IPI Pusat dan IPI DKI, ibu-ibu pengurus yang cantik-cantik tadi, sesepuh kita sehat juga Jakarta Timur, juga para tokoh yang hadir dari Jombang, dari apa kecamatan? Galuh. Oh, Galuh. Bukan Jombang, ada Bapak Haji Bambang, terus Kiai Haji Yasin, juga para tokoh-tokoh yang hadir, yang ikut, ibu-ibu sekalian, bunda-bunda yang cantik-cantik. Saya sering menginap di Jombang itu di Ngoro. Ya.
Saya teringat kalau bicara Jombang itu ada kerupuk apa? Kerupuk miskin. Yang dibakar pakai apa berat apa? Pasir. Itu saya dibawain satu mobil saya penuh. Ada saudara saya, Ami Mujib itu di Noro. Sampai 2 malam saya nggak boleh kemana-mana kayaknya sama beliau. Ibu-ibu semua jemaah, alhamdulillah ini bukan acara kebetulan, semua atas kehendak Allah. Yang jauh dari Jombang, subhanallah, dalam rangka silaturahim. Saya bangga orang-orang seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang mengorbankan waktu untuk silaturahim, untuk berziarah. Dan inilah yang akan mengikat kita kelak di akhirat nanti. Amin. Allah nanti akan berdiri di depan seluruh manusia yang hanya dipanggil kita. Kita ini yang bertadi slogan IV itu bersaudara, bersatu, mabrur. Sudah cukup itu. Itu bekal akhirat. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, Yaqumullah Azza wa Jalla. Nanti Allah berdiri di hadapan seluruh manusia, miliaran manusia. Cuma satu yang dipanggil oleh Allah, Ainal mutahabuna di jalali. Mana mereka yang ketika di dunia saling mengasihani, menyayangi satu sama lain, bersaudara kayak gitu. Mungkin ibu yang duduk di sini dengan yang di samping tidak ada ikatan persaudaraan. Betul atau tidak? Ya. Tapi rasa mahabbah karena Allah, inilah yang akan Allah panggil kita. Kesini semuanya. Orang-orang yang tadi saling menyayangi kita. Seperti ini nih keakraban kita. Apa kata Allah? Azillu. Aku akan naungi mereka yauma la zilla illa zillu. Hari di mana tidak ada naungan di akhirat nanti di padang mahsyar kecuali naungan Allah tadi. Matahari hanya sedepak. Coba kebayang enggak? Banyak orang yang berenang di atas keringatnya. Ada orang yang tenggelam di atas keringatnya karena teriknya matahari. Tapi untuk kita keutamaan orang-orang yang menjaga silaturahim, persatuan dan persaudaraan nanti dipanggil. Allah akan naungi kita, diteguhi kita. Dan termasuk kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jutaan manusia, miliaran manusia berharap berjumpa dengan Nabi. Karena tidak ada satu Nabi yang bisa memintakan syafaat kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Indahnya itu silaturahim, persaudaraan. Sampai Nabi katakan, Ana faradtuhum 'indal haud. Aku tunggu kalian di telagaku, telaga Kausar, haud. Wa ana faradtukum. Aku tunggu kalian. Sehingga para sahabat yang mendengar ucapan Nabi, dia bertanya, bagaimana kau mengenali umatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Lau ana rajulun lahu khailun ghurrun muhajjalun. Satu orang punya kuda. Dia punya tanda kuda itu putih wajahnya, putih kakinya, dahinya, di antara ribuan kuda hitam yang pekat. Apakah orang itu mengenali kudanya? Pasti, karena ada tanda-tandanya. Maka itulah aku mengenali umatku, bahwa mereka akan aku kenal di antara miliaran manusia di padang mahsyar, dari wajahnya, dari tangannya, dari kakinya, bekas air-air wudhu mereka. Subhanallah, hal yang jangan pernah kita meremehkan wudhu. Muka kita harus sempurna wudhu itu tadi. Yang tanda kita dikenali oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kadang-kadang suka bangga kemana-mana. Kita itu orang-orang yang dirindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan para sahabat, bukan para tabiin, bukan para tabiin, ulama ussalaf. Tapi siapa yang dirindukan oleh Nabi? Yang dirindukan oleh Nabi adalah mereka yang hidup ratusan tahun, ribuan setelah Nabi, tapi mereka iman. Siapa mereka? Kita, insya Allah. Sampai Rasulullah ishtaqtu li ahbabi.
Sampai-sampai ucapan Nabi ini jadi cemburu pada sahabat. Ishtaqtu li ahbabi, aku rindu kepada sahabat, saudara-saudaraku. Para sahabat protes, ya Rasul, kok ada orang yang dirindukan engkau selain kami? Kata Rasulullah SAW, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku maksud adalah kekasih-kekasih yang aku rindukan adalah qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Siapa mereka yang dirindukan Nabi? Mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Tidak pernah berjumpa dengan aku. Kalau para sahabat wajar imannya kuat, karena mereka tahu sosok kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirindukan Nabi dan orang yang merindukan Nabi kita Muhammad SAW. Maka layaklah kita orang-orang Asyhadu an la ilaha illallah ahkamul hakimin wa asdaqul qailin wa arhamur rahimin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Faqala ta'ala fil Qur'an karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna kajian yang kami muliakan sangat jelas Al-Quran dari barang siapa mensyukuri dengan akan bertambah. Tapi apabila kamu tidak syukur, sesungguhnya ajaku sangat kecil. Allah mempertegas lagi soal silaturahmi, soal berterima kasih. Surat Al-Hajj, sesungguhnya aku benci pada orang yang berkhianat dan tidak berterima kasih. Dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat As-Sabah. Sesungguhnya sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Maka bahagialah masa Allah panjang. Bukan kebetulan, sampaikan Pak Dewan, bukan kebetulan. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah menentukan, sudah dicatat. Pada hari ini hari Jumat, Masya Allah, tanggal 26 panjenengan rombongan dari Jombang sudah pagi-pagi sudah berada di Jakarta. Bukan kebetulan. Maka perlu dan harus bersyukur. Hadirin yang kami hormati, Masya Allah, kami tahun 2004 dengan Haji Anton baru alam 25 Jenderal. Setelah bayang di Mabes di Polda Surabaya, langsung meninggal ke Gus Dur. Setelah meninggal Gus Dur, di saat masih ada Pak Sudin Wahid, tolong rombongan Haji Anton, tak tunggu di ruangan tamu ini, disiapin kopi dan pisang goreng. Pak Anton lupa ya, dulu di saat dari Kapolda sering kesini. Sekarang ini putih-putih berasal dari mana ini? Semua jenderal-jenderal berjenggot semua dan putih-putih. Ini belajar di mana Pak Anton? Mohon maaf Kiai, udah Temboro mana? Magetan. Magetan Madiun loh. Berapa santrinya? Pada saat itu sebelum beliau datang ke sana dengan buka pipa 32.000. Begitu beliau ingin membuktikan 32.000 itu datang ke sana dengan buka pipa, Masya Allah langsung meningkat 48 sampai 50.000. Hadirin kami hormati, 2 bulan lagi insya Allah pandangan, insya Allah kita akan bertemu bulan Ramadan. Apabila panjenengan mendengar di saat raweh ada 1 juz, ada yang 1 khatam, 30 juz, 1 juz lagi Temboro hadirin. Bukan apa? Karena apa kok bisa sampai khatam itu? Ada 6 kiai, 5 juz, mulai dari maghrib jam 3 selesai, langsung sahur, langsung subuh. Ini hadirin kami hormati. Kami juga coba cari ulama sekarang asli batu memenuhi sewu. Ya jujur aja. TK Katolik Santa Maria, Batu Malang. Naik SD Katolik Sang Timur, Katolik Manis. Naik SMP lagi. Sekolah menengah pertama Katolik Santo Yosef,
Karena kapan ada rezeki tidak ada. Nah, hari ini kami hormati, maka kami dengan hati rombongan atas taat kepada alam. Setelah tergusur di ruangan tamu, maka saya melihat terus fotonya Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari. Ada Muhammadnya. Saya baru lihat pada saat itu datang ke sana. Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama NU. NU. Pak Hashim Asyari bersorban, walaupun bukan putih hitam. Sorbannya hitam. Ya ibu tahu pada itu. Hashim Asyari berjenggot. Sekarang kalau jenggot berjenggot, ini aliran dari mana ini? Teroris dari mana? Terakhir. 4 bulan karya ya, 4 bulan sudah 3 kali, 40 hari 9 kali. Apa Pak Kiai Jombang? Pak Jenderal, saya mengira Kiai. Apa dasar Pak Kiai orang ramai dengan jalan-jalan 20 Maret 40 hari Jawa Timur? Apa dasarnya? Pak Kiai serius nih, serius ya, tolong dijawab nih Pak Kiai. Boleh saya menjawab 4 bulan lagi, dasar 4 bulan? Oh ini boleh. Setelah itu nanti 40 hari. Iya. Oke, silakan. Boten kula tambah, bukan kula kurangi, bukan tak rubah bahasanya. Sunan Kalijogo dari 9 Wali Songo, ya ini wis teko titi mangsani, ya ini wis teko zamane kali ilang gedunge, pasar ilang komandane, wong wadon ilang wirangi, wong lanang ilang kawibawane, enggal nger. Topo lolono, bukan topo broto, dikir terus dialim, boten. Topo lolono, jajah desa Wilangkori, suwene 4 sasi nger, ojo pati balik kowe, sebelum dapat langsri tanggal, senjata kali musoto, yang dibawa adalah sahat dan lainnya. Maka sekali lagi ya dan kamu hormati, Wali Songo itu jalan kaki jangkek, boten kabeh. Wali Songo, bersorban, mohon maaf, boten enten Wali Songo pakai kopian. Saya menyampaikan aja supaya beliau senang dengan saya. Saya jenderal, saya maskal. Ini muridnya Wali Songo. Masya Allah. Nun sewu. Jadi karena aku jenggot, takut kalau aku ngerti tulis. Sanes. Pulau saat ini. Maka pulau sanjang beliau. Aku malam minggu iktikaf di Kebun Jeruk. Padahal kalau melihat sekarang di sana, hampir 3.000 setiap hari. 24 jam itu. Pasal bayangan panjang kemarin di Lampung, hampir 6,3 juta. 1,2 juta di Monas itu beker gak puluhan, 6,3 juta. 80 negara yang hadir, 48 negara. Masuk Allah. Ya, pakai saya ngomongin itu kan 40 hari. 40 saya gitu. Pak Kiai, banyak panduan kenapa? Punya Pak Gianto, Samun Seto, ibu Samun Seto. Wong Jombang pasti nami Seto pasti ada tahlilan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari aku ngomong. Cok. Kenapa bukan 45 hari? Kenapa bukan 43 hari? Kenapa 40 hari? Tunggu dulu. Kenapa? Aku tanya sekarang. Oh kita jawab sekarang. Sperma laki-laki dengan ovum perempuan bisa mengandar, begitu bergabung jadi satu, 40 jadi 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging, 40 hari ya ada maksudnya 40 hari langsung dia bagian ada apa hadisnya kira-kira berarti pakai ngetes saya. Lain hal itu yang kami sangat indah di Jombang. Bahkan kami di Rizal Pak Gianto sudah tahu usia Nabi Nuh. Dakwahnya saya tahu 950 tahun. Langsung ke dalam ditujukan di kitab kuning yang juga lusuh. Usianya itu hampir 1700, 1786 hampir 2000 hadirin. Nabi Nuh dakwahnya sangat 50 tahun. 1000 kurang 50 yang dapat taksilan menuntutnya 83. Maka sekali lagi bisa panggilnya ngajak sekali lagi harus sabar wasta'inu bis-sabri. Mudah-mudahan saya sama kayak kami ini bermanfaat khusus umat ibu ini buat 4 golongan wanita yang pintu surga sangat indah bahkan dilewati panjangnya 4 golongan wanita ibu-ibu
pintu itu kalau bisa ngomong itu rebutan 4 orang apa itu? Puasa Ramadan secara lengkap. Di saat pandemi kemarin 2005 ada datang bulan 3 hari, ada 6 hari, 7 hari, segera sebelum Februari disahur. Ulama mengatakan nyahurnya kalau bisa Senin Kamis supaya pahalanya double. Pertama. Yang kedua, sholatnya tepat waktu di saat mencuci baju suaminya. Masa rawon, Allahu Akbar, Allahu Akbar, matikan rawonnya, langsung wudu jangan langsung sholat di rumah tepat waktu. Yang kedua. Yang ketiga, taat pada suami, ibu-ibu. Pak Gianto, apa sih contohnya taat pada suami? Karena aku dengarnya ini ceramahnya ulama dari luar negeri itu 2 poin contohnya, maka aku sampaikan pagi hari ini 2 poin aja. Volume bicara tidak boleh lebih tinggi dari suaminya. Tolong buatkan kopi pagi hari ini. Bisa pagi lagi korak-korak. Korak-korak yang di piring Mbak. Korak-korak lagi nyapu piring. Tunggu dulu. Buat tenang sal. Jawabnya lebih lembah. Tunggu Pak. Jadi kalau mau bicara nyun sewu lebih rendah daripada suami. Yang keempat, tutup aurat. Tutup aurat. Hijab. Alhamdulillah semua ini. Terhitung hari Jumat 1 Juli 2016. Jadi 9 tahun yang lalu. Belum ada aturan. Pak Anton Kapolda Jatuh. Hei Polwan, kau perintahkan kamu dari rumah menuju Polda, tutup aurat, tutup hijab. Aku amirmu, aku Kapoldamu. Walaupun ditegur oleh Kapolri, gak sampai 1 tahun, hanya 6 bulan, copot langsung. Aku dampingi orang Mabes Polri ini, Mas Diarto, dikira sedih. Aku udah melakukan perintah Allah. Wahai para nabi, perintahkan istri-istrimu. Nabi itu jadi 1 istrinya. Wahai para nabi, perintahkan istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri kaum muslim, tutup hijab, tutup aurat, supaya mudah dikenal untuk Bu Umar, untuk Ibu Giarto, supaya tidak diganggu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Demikian poin yang keempat ini. Dan contoh yang satu adalah di saat panjenengan manten anyar, suami setiap makan itu ada kecap dan kerupuk Jawa itu yang sewu dapat kali. Sewu. Di saat panjenengan manten anyar dengan suami itu setiap makan menurut kecap dan kerupuk, walaupun sudah punya anak 3, tolong diingat-ingat apa kesenangan panjenengan suami panjenengan. Demikian mual-mualan antara subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya makam ini sana dan sini itu berasal dari cara pola pikir kita. Solo itu udah kehabisan tempat, jangan tahu. Ya. Namanya makam itu udah habis pun. Tumpak-tumpuk kumpulan bohong ini. Ya. Kan tidak nyaman tuh Pak Haji. Ya. Masuk orang muslim apa nih haji. Kumpulin wong kayak gini. Umpama loh. Jejernya kadang palang loh. Ya. Nah ini baru Pak dokter spesialis pindahkan ke sana karena jejernya numpang. Nah, setelah kita sadar bahwa teman-teman IPH itu membutuhkan makam yang nyaman. Ya. Nyaman, tertata dengan baik dan kelola dengan baik. Jadi timbullah ide kita untuk buat makam. Jadilah makam Tama yang sana. Ternyata baru mulai rencana ditawarkan tuh habis. Buta putus habis cepat sekali. Lagi manis. Padahal belum ada jenazahnya ya. Belum ada. Baru rencana. Loh, ini masih kosong semua Bang. Ya ada tenang dulu ya. Nanti harganya ini saya bukan kita tuh kebersihin enggak? Ya. Karena harus pemeliharaan segala macam. Itu 1 plong cuma 5 juta. Murah kalau jangan bandingkan Jakarta. Jatah 50 sampai 100 juta Pak plong loh. Tapi cuma 5 juta. 5 juta tambah biaya pemeliharaan cuma 5.000 per bulan. Pemakaman nanti 2,5 juta. Jadi itu yang dia keluar. Nanti mereka dapat sertifikat. Jadi umpamanya saya Zainal Abidin punya sertifikat sini. Jadi umpama saya mati, istri saya nyari sertifikatnya. Ngomong Pak Dedi apa Pak Dono,
Pak ini Pak Zainal meninggal umpamanya gitu. Terus ini nomornya makam. Itu di sini nanti udah tim kita di sini udah gali. Tuh, paling 3 jam apa udah jadi. Jadi bahkan kita itu 4 jam ya bisa kelar Pak. Udah meninggal 4 jam, selesai sana ngurusi membongkar jenazah, kemudian di sini kita gali selesai. Jadi cepat ya. Nah di sini kemudian memang kita tata. Karena image-nya kita itu taman surga. Jadi nanti banyak teman-teman itu ada apa yang datang bahkan selfie nah. Oh selfie ning makam gitu ya. Kemudian orang yang datang yang apa namanya ziarah makam itu takziah. Biasanya itu banyak tokoh-tokoh Pak, dari profesor, dokter macam-macam. Banyak pejabat-pejabat banyak di sini. Kali yang datang kan banyak itu. Ya. Mereka lihat wah, ini makam Bu apik men gitu. Pengen, aku tak tuku Pak. Ngapunten pun telas doyo. Termasuk ini sudah habis. Udah ya? habis semua. Ya, Sudah habis semua ini. Tidak ada makam yang satu pun ada diperluas. Nah nanti kita kasih di atas sana. Kembang. Jadi cukup luar biasa Pak. Tapi catatan tadi Solo sudah penuh dengan makam yang numpuk. Nah ke Jombang kan mestinya masih luas. Masih banyak. Nah itu yang mungkin tidak mereka berarti tidak bisa dijual dengan baik. Kecuali teman-teman kita sama-sama EPAI, makam EPAI ben bagus. Nah itu jadi yang latar belakangnya itu. Jadi monggo kalau jangan mau lihat, kita lihat di sini ya. Jadi satu plong ini, ya, monggo. Ini ada plong-plong. Ini belum diisi. Belum diisi. Jadi masih belum mati orang lain, belum meninggal orang lain. Belum ada jenazahnya. Satu persatu. Nanti yang tadi apa namanya? Sertifikatnya anak yang namanya siapa? Kita di sini. 16 kita sertifikat. Jadi masing-masing makam sudah sertifikat. Sudah sertifikat. Sertifikat lokal sebagai kita sendiri. Ada ketentuannya macam-macam. Sampai di sana. Ini apa beli? Rambutan. Enggak. Rambutan bukan. Iya. Kok itu rambutan itu? Rambutan. Ya, seperti rambutan. Kita ada namanya apa? Nisan yang macam-macam. Segini nih. Seluruh yang ada kayak gini nih. Kan jelas, Pak. Ada jelas ini. Itu tidak akan hilang itu namanya. Karena di grafik ini. Karena ini keramik. Jelas itu. Itu yang buat IPI ya? IPI semua. Jadi 2,5 juta untuk tadi untuk apa? Menggali. Yang Masuk sudah ini semua. menempati sama rumputnya. Rumah 2,5. Tapi kan yang pertama udah beli dulu. Perawatannya itu sampai kapan? Apa sak kiamat. Makanya kita harus punya uang banyak gitu. Sampai kiamat, Pak. Tapi tidak tahu nanti kalau kita udah mati nanti info dia. Pengelola penerusnya ya. Ini dari satu. Kalau di sini ibu-ibu tidak merasa takut. Ada enak, ada taman, tanaman. Merasa bukan apa? Bukan makam gitu loh. Meninggal. Sudah 19 sampai 40. Ini kan jalannya per blok kan ada gini. Sehingga bisa jalan setapak tidak menginjak. Kalau yang sudah terpakai itu anak malam itu. Oh ini sudah ada jenazahnya.